Lihat saja bagaimana ia berduel dengan Al-Bulayi sejak awal laga. Melawan Al-Bulayi yang terkenal provokatif, Sandi gak gentar dengan menatap mata Al-Bulayi tajam sebelum memberikan dorongan yang cukup keras yang membuat preman Arab ini terkejut. Penampilan luar biasa timnas Indonesia lagi malam sangat luar biasa ya, membuat Arab Saudi takluk 2-0 di tangan Marcelino. Sandy Walsh hancurkan mental Al-Bulayi, kapten dari timnas Arab Saudi itu sendiri ya. Dan juga Jay Ines selalu jaga yang lain, selalu mengontrol dan juga mengingatkan untuk selalu di posisinya masing-masing. Respek dunia kepada Indonesia sangat luar biasa. Gimana kelihatan beritanya? Langsung kita cek video sama-sama lur. Cek it out. Oke. Indonesia menang dan wow, kita semua senang. Bahkan mungkin lebih dari senang, banyak penggemar juga dibuat terharu oleh perjuangan pasukan tim Garuda Merah Putih. Seperti sudah kita lihat, para pemain seperti Verdonk berlari tanpa henti hingga menit terakhir. Sedangkan Rizky Ridho tampil elegan di lini belakang timnas. Namun bicara soal pemain lain, sosok Sandy Walsh menjadi sosok yang mencuri perhatian lewat aksinya yang membuat para pemain Arab kena mental. Tanya saja sama Al-Bulayi, sosok yang dikenal cukup nakal ini, malam itu dibuat Sandi ciut ketika sejak awal Sandi membuat sang pemain menderita. Tapi nggak hanya Sandi, Jay Izzaz juga tampil dengan leadership yang sangat keren. Gak percaya? Yuk kita simak rangkuman di video berikut ini. Setelah mendapatkan cukup banyak tekanan, timnas Indonesia akhirnya berhasil melakukan bounce back ke tren positif. Ketika malam tadi, pasukan dari Coach Shin Tae-yong tersebut mampu mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 gol dari timnas sendiri berhasil diciptakan pemain 20 tahun Marcelino Ferdinand. Tapi tentu, kemenangan ini bukan hanya berkat 2 gol itu saja, melainkan performa apik dari seluruh tim, mulai dari kiper, lini belakang, tengah, dan tentunya para penyerang timnas. Meskipun sekali lagi, Lino memang spesial dan layak mendapatkan gelar Man of the Match. Keluar dari pembicaraan soal gol dari Marcelino Ferdinand, kami pikir sosok Sandy Walsh malam tadi benar-benar membuktikan jika ia adalah sosok yang layak dipercaya oleh Indonesia. Bermain di partai yang krusial dan syarat akan tekanan, mentalitas yang ia tunjukkan di lapangan mampu membuat siapapun merinding. Lihat saja bagaimana ia berduel dengan Al-Bulayi sejak awal laga. Melawan Al-Bulayi yang terkenal provokatif, Sandi gak gentar dengan menatap mata Al-Bulayi tajam sebelum memberikan dorongan yang cukup keras yang membuat preman Arab ini terkejut. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat. Di sepanjang laga sendiri, Al-Bulayi memang tampak kalem dan penampilannya dapat dikatakan buruk saat dihancurkan para penyerang timnas. Disenggol dikit aja sama Stripe, dia terjatuh. Dan lihat deh aksi Walsh satu ini saat melihat Al-Bulayi terjatuh di kotak penalti usai menyundul bola. Bangun woi, mungkin itu yang saya dikatakan. Selain sosok Sandy Walsh, malam tadi sosok lain yang gak bisa dianggap remeh sebagai salah satu sosok terpenting bagi timnas adalah Jay Izzaz. Kapten tim Garuda itu benar-benar menunjukkan kenapa ia layak disebut sebagai Kapten Indonesia. Selain tampil solid, sejak awal laga ia juga mampu mengorganisasi para pemain dengan sangat bagus di lini belakang.
Jay Izzaz selalu vokal pada rekannya, dan saat terjadi protes, ia pun selalu jadi orang pertama yang langsung lari ke arah wasit untuk mengajukan pertanyaan. Keren, ya? Usai meraih kemenangan, lihatlah bagaimana Jay Izzaz memeluk rekan-rekannya dengan emosional. Ia jelas jadi kapten yang luar biasa untuk Indonesia, yang tak hanya menghadirkan performa solid, tapi juga persatuan di tubuh timnas. Lihatlah reaksi Bang Jay, El Capitano. Oh iya, usai laga, ada momen menarik juga nih dari Bang Jay, yakni bagaimana ia langsung mengarah ke pemain timnas Arab dan memberikan respect dengan menyalami para pemain Saudi. Ini adalah sikap positif dari Kapten Indonesia. Jay adalah berlian indah yang ditemukan Indonesia, yang benar-benar sangat penting untuk skuad Garuda. Sekali lagi, ia nggak hanya tangguh, tapi juga seorang leader. Dan kami pikir itu kenapa band kapten ada di lengannya saat ini. Saat ini sendiri, pemain seperti Tom Hai dan Jay Izzaz langsung terbang untuk kembali ke Eropa. Pasalnya, kedua pemain ini sudah ditunggu oleh timnya masing-masing, guna menjalani laga selanjutnya bersama timnya. Di sisi lain, berbicara usai laga, coachnya nampaknya sudah bisa kembali percaya diri untuk menatap babak selanjutnya. Dengan kemenangan ini, timnas berhasil menempati posisi 3 klasmen dan membuka peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya. Dalam press conference, STY menjelaskan, jika sepertinya kita bisa mewujudkan target kita. 우리가 지금 뭐 3, 4위 목표를 잡고 있었는데 우리 홈에서 앞으로 2게임이 남아있기 때문에 충분히 목표 달성할 수 있다 저는 믿고 있고 오늘 그런 이런 계기가 우리 선수가 앞으로 더 잘할 수 있다는 그런 동기부여가 됐다 저는 그런 생각이 있습니다. Keberhasilan Indonesia mengalahkan Arab Saudi yang secara ranking FIFA ada di angka 50-an dunia sendiri, kami pikir juga telah membuktikan jika ranking FIFA kita saat ini tak berarti apa-apa. Kita mungkin ada di ranking 130-an dunia dan akan menempati 125 dunia usai kemenangan kontra Arab. Tapi lebih dari itu, kekuatan kita sebenarnya saat ini dengan skuad yang kita miliki diperkirakan ada di level tim ranking 50-an dunia. Jadi nggak heran sih jika kini sorotan dunia ada pada Indonesia sebagai tim paling mengejutkan yang berpeluang lolos ke pentas Piala Dunia. Lihat saja sorotan dari ESPN Netherlands berikut ini. Atau 433 yang menyoroti selebrasi Marcelino Ferdinand yang disamakan dengan selebrasi Kudus. Dari Malaysia, salah satu media mereka, Tigers Malaya, juga memposting keberhasilan Indonesia mengalahkan Arab dan menyebut jika telah menciptakan sejarah untuk tim ASEAN. Mereka menuliskan, pasukan Indonesia bukan sahaja mendapat kemenangan ke atas Arab, namun begitu inilah Raja ASEAN sebenarnya, karena mencipta sejarah dengan 6 mata dalam tangan, ketika ini mengatasi Thailand yang hanya mendapatkan 3 mata saja dalam round 3. Yap, betul sekali kata media di Malaysia. Indonesia seolah menegaskan diri mereka untuk menjadi tim terbaik di ASEAN tanpa harus menang AFF. Dengan kemenangan kontra Arab, Indonesia membuktikan bahwa tim ini adalah tim terbaik dalam sejarah negara ASEAN di level babak kualifikasi. Tapi nggak hanya ini, Indonesia juga berpeluang untuk lolos ke round 4. Apalagi jika melihat 4 laga tersisa Indonesia di babak grup. Indonesia tercatat masih akan main 2 kali di kandang kontra China dan Bahrain, yang notabene bisa diatasi pasukan tim Garuda. Dan sekali lagi teman-teman, itu kenapa Coach Shin tadi menjelaskan, jika kita bisa percaya diri mencapai target kita di 4 besar grup C. Ya, luar biasa ya. Kepercayaan diri pemain Indonesia itu sangat luar biasa loh. Jadi membangun suatu energi yang positif banget di dalam lapangan sepak bola loh ya. Apalagi dengan disaksikan banyak sekali penonton seperti ini. Ya, jadi itulah cerita di balik keberhasilan timnas dan bagaimana sosok Sandy Walsh dan Jay Izzaz menunjukkan peran krusialnya untuk Indonesia. Luar biasa banget lur ya. Kapten timnas Indonesia ini sangatlah mengayomi para pemain lainnya dan juga sangat tegas kepada pemain-pemainnya untuk selalu konsentrasi dan fokus pada posisinya masing-masing. Dan juga dia selalu langsung
mendatangi wasit untuk suatu keputusan wasit yang kurang tepat atau tidak jelas lur ya. Dengan tegas dia akan berkomentar dan juga mengomongin untuk wasit. Dan juga untuk Sandy Walsh sangat luar biasa loh dengan keberaniannya ya. Memang gitulah seorang mental seorang pemain dunia. Dia harus berani walaupun siapapun, walaupun digertak, walaupun kayak gimana dia jangan takut walaupun itu seperti apa, lu harus berani. Jadi mental kita nggak jatuh. Makanya kita harus menjatuhkan mental lawan supaya lawan itu malah ciut loh ya, jangan makin kita yang ciut. Keren banget Sandy Walsh dengan keberaniannya yang luar biasa ya. Mendorong kapten dari Arab Saudi Albinaya Al-Bulai sampai berapa kali sampai didorong begitu kan luar biasa banget. Ini adalah kemenangan yang luar biasa dan sejarah dalam Indonesia lur ya. Indonesia pertama kali mengalahkan Arab Saudi di turnamen sepak bolanya. Luar biasa, mendapatkan langsung 6 poin pertandingan ini. Mudah-mudahan pertandingan kedepannya Indonesia dapat meraih poin yang lebih banyak lagi hingga menempatkannya posisi 3 atau 4 klasemen sementara di grup C. Amin ya Rabbal alamin, dan dipastikan lolos ke Piala Dunia. Kita dukung terus timnas Indonesia lur. Sekian reaction dari gua kali ini. Kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.